Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, metode numerik kelas B. Di sini kita akan menjelaskan tentang metode Lagrange, yang dimana anggotanya ada Tuti, Ditya, Sinta, Evi, dan saya sendiri, Siska. Next. Nah, soalnya yaitu jadi di sini soalnya fermentasi biobutanol dilakukan dengan menggunakan glukosa 300 gram per liter, menggunakan strain Clostridium saccharoperbuthyl acetonium. Nah, data hasil fermentasi ditunjukkan pada tabel berikut. Tentukan waktu optimum antara 72 sampai 96 jam untuk memperoleh konsentrasi butanol maksimum 27 gram per liter. Nah, gunakan interpolasi polinomial untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi intinya kita disuruh menentukan waktu optimum antara 72 sampai 96 jam untuk memperoleh konsentrasi butanol maksimum sebanyak 27 gram per liter. Nah, kita disuruh menggunakan interpolasi polinomial. Nah, di sini terdapat tabel data hasil fermentasi. Di sini ada keterangan waktu dan ada konsentrasi butanol. Jadi di sini pada 0 jam terdapat mencapai konsentrasi butanol sebanyak 0 gram per liter. Kemudian pada waktu 24 jam konsentrasi butanolnya 1 gram per liter. Pada waktu 48 jam di sini konsentrasi butanolnya mencapai 7 gram per liter dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada grafik dari data hasil fermentasi. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk waktu di sini dijelaskan sebagai sumbu X. Untuk konsentrasi butanol di sini dijelaskan dalam sumbu Y. Bisa kita baca di sini grafiknya. Untuk dalam waktu 0 jam di sini konsentrasi butanol yang ada yaitu 0 gram per liter. Terus di sini kita bisa lihat lagi untuk waktu 24 jam di sini mencapai konsentrasi 1 butanol gram per liter dan lain sebagainya. Di sini bisa lihat sendiri ya teman-teman untuk grafiknya. Nah, kemudian bagaimana untuk penyelesaian masalah ini? Nah, di sini diketahui untuk konsentrasi glukosa sendiri sebanyak 300 gram per liter. Nah, di sini ada data hasil fermentasi yang di kiri berbentuk tabel, yang di kanan berbentuk grafik. Kemudian yang ditanyakan yaitu untuk waktu optimum antara 72 sampai 96 jam untuk memperoleh konsentrasi butanol maksimum 27 gram per liter. Jadi kita disuruh menentukan waktunya dan menggunakan interpolasi polinomial untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian selanjutnya untuk pembahasannya, di sini kita punya dua cara. Yang pertama cara yang singkat dan yang kedua cara yang mungkin cukup panjang. Nah, di sini yang pertama kami akan menjelaskan cara yang lebih singkat dengan menggunakan metode Lagrange interpolating polynomial. Nah, tadi kan ditanyakan yang ditanyakan adalah waktu optimum antara 72 sampai 96 jam untuk memperoleh konsentrasi butanol maksimum 27 gram. Nah, 72 sama 96 ya. Nah, di sini kita lihat, di sini kan ada X-nya data X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, di mana 72 sama 96 tadi? Ada di data ke X4 dan X5. Nah, jadi di sini kita cukup memasukkan dua data saja, yaitu 72 dan 96. Nggak usah dimasukin semua ya, karena kalau dimasukin semua itu jadinya panjang. Kita ambil ringkasnya, jadi kita ambil dua data ini.
dari X keempat sama X5. Kemudian kita jadikan, kita pisahkan gini aja ya biar gampangnya. Jadi di sebelah kanan ada tabel X4 dan X5, X4-nya 72 dan X5-nya 96, kemudian Fx, Y4-nya 18 dan Y5-nya 27. Next, kita masukkan pada rumus Lagrange interpolating polinomial. Nah, ini merupakan rumus dari Lagrange interpolating polinomial. Nah, jadi kita masukkan pada cara 1. Nah, ini ada persamaan Y sama dengan Fx sama dengan Y4 X dikalikan X min X5 per X4 min X5 ditambah Y5 dikalikan X min X4 per X5 min X4. Kemudian baru kita masukkan Y sama dengan Fx sama dengan Y4-nya tadi. Berapa tadi? Y4-nya tadi di sini 18. Y4-nya 18, kemudian dikalikan X min X5. X5-nya tadi bisa kita lihat. X5-nya 96. Kita masukkan ke persamaan tadi. 96 per X4-nya. Kita lihat X4-nya di sini 72. X4-nya 72. Dikurangi X5-nya ini ada 96. Ditambah Y5-nya ada berapa tadi? Y5 di sini Y5 ada 27. Dimasukkan Y5 27 dikalikan X min X4 di sini sudah ada 72 per X5-nya diketahui 96 min 72 X4 tadi. Nah, sudah. Setelah itu di sini Y sama dengan Fx itu merupakan konsentrasi butanol optimum yang tadi ditanyakan. Jadi bisa langsung diganti di sini. Y sama dengan Fx adalah 27. Jadi bisa langsung dimasukkan 27 sama dengan 18 dikalikan X min 96 per 72 min 96 min 24 ditambah 27 dikalikan X min 72 kemudian per 96 dikurangi 72 hasilnya 24. Nah, kemudian langsung diselesaikan biasa. Nah, di sini kan berhubung yang tadi tuh penyebutnya sama semua. Di sini kita bisa lihat penyebutnya sama-sama 24. Nah, jadi bisa langsung disetarakan. Kemudian langsung dikalikan silang aja. Yang memperoleh hasil 27 sama dengan 9X min 216 per 24. Kemudian diselesaikan lagi. 9X sama dengan 684 plus 216. 9X sama dengan 864. Sehingga X sama dengan 864 dibagi 9 sama dengan 96 jam. Nah, jadi X-nya 96, teman-teman. Jadi, dengan begitu, konsentrasi butanol maksimum tadi sebesar 27 gram per liter akan diperoleh ketika waktu optimum sebesar 96 jam. Sama, X-nya tadi 96 jam kan? Nah, jadi, jika dilihat berdasarkan grafik yang sesuai, bahwa ketika waktu 96 jam, maka konsentrasi butanol maksimum akan memperoleh hasil sebesar 27 gram per liter. Nah, untuk cara yang kedua yang dapat digunakan dalam penyelesaian soal adalah dengan metode Lagrange dengan melibatkan semua data pada tabel hasil fermentasi, yaitu sebanyak 6 data. Berikut ini penjelasannya. Nah, untuk menggunakan rumus
Lagrange interpolation nominal yang rumusnya itu teman-teman bisa lihat di sini. Y sama dengan fx sama dengan Y1 kali X min X2, X min X3, X min X4, X min X5, dan X min X6. Jadi di sini yang pembilangnya ini tidak perlu melibatkan X dari data pertama. Kayak di sini kan ada Y1. Nah, karena Y1 itu data pertama, jadi kita tidak perlu melibatkannya. Oleh sebab itu di sini kita hanya tulis mulai dari X min X2. Begitupun dengan Y2. Karena itu data Y2 itu data pertama, jadi yang hanya kita tulis yaitu X min X1 langsung ke X min X3. X min X4, X min X5, X min X6, dan seterusnya. Begitupun berlaku untuk Y3, Y4, Y5, dan Y6. Nah, setelah itu untuk penyebutnya sendiri, karena yang kita cari itu X-nya, makanya kita ambil dari data pertama. Yang penyebutnya itu kita pakai X, karena X itu yang kita cari kan. Jadi kayak X data keberapa, makanya itu yang ditulis. Contohnya ya di sini, kan di sini ada Y1. Berarti di sini X1 min X2, X1 min X3, X1 min X4, dan seterusnya. Begitupun dengan Y2. X2 min X1, X2 min X3, X2 min X4, dan seterusnya. Begitupun dengan Y3. X3 min X1, X3 min X2, X3 min X4, dan seterusnya. Begitupun berlaku dengan Y4, Y5, dan Y6. Nah, setelah itu, setelah kita tulis semuanya, kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama Y yang ada pada tabel di slide 9. Nah, itu kan ada data X1 sampai X6 dan Y1 sampai Y6. Nah, di sini kan sudah ada datanya tuh, tinggal kita masukin ke rumus yang tadi. Misalnya kan di situ Y1 itu ada 0, terus X min 24 itu hasil dari X2, nilai dari X2 itu. Sama begitu pun dengan X3, nilainya kan 48, tinggal kita masukin semuanya. Y2 kan di situ di tabel 1. Terus tinggal kita masukin seperti yang di atas. Nah, setelah semuanya dimasukin, tinggal kita hitung. Nah, kan di sini kan data pertama ini kan 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, pasti hasilnya tetap 0. Jadi dapat kita abaikan. Kita lanjut menghitung ke data kedua. Nah, untuk data kedua sampai data ke-6 itu tinggal dikurangi. Pertama itu dikalikan dulu. Jadi semisalnya 1 min X, 1 kali X min 0. Nah, itu kan hasilnya X. Tinggal kita tulis X. Terus 1 kali X min 48. Nah, 1 min X 48 yang tadi. Terus kita kalikan lagi 1 kali X min 72. Hasilnya X min 72. Nah, kan yang di atas tinggal kita kalikan sama nilai yang di depan tadi. Setelah itu kita kerjakan yang pembilangnya. Penyebutnya. Kan tadi kita kerjakan pembilangnya, sekarang kita kerjakan yang penyebutnya. Nah, untuk yang penyebutnya itu tinggal kita kurang-kurangi saja. Kan situ ada 0 kurang 24, 0 kurang 48, 0 kurang 72, 0 kurang 96, 0 kurang 120. Nah, itu kan 0 kurang 24, 24. 0 kurang 48, min 24. 0 kurang 72, min 48. Nah, setelah kita kurangi semua pembilangnya, penyebutnya kan sudah dapat hasilnya. Sekarang tinggal kita hitung penyebutnya. Kita hitung hasil penyebutnya kan udah dapat hasilnya nih. Sekarang kita hitung lagi. Jadi hasilnya yang tadi itu 24, min 24, min 48, min 72, min 96 itu kita kalikan. Sehingga kan kalau di data yang pertama ini kan 24 kali min 24 kali min 48 kali min 72 kali min 96 itu kan hasilnya 1911 02 976. Nah,
itu kan sudah kita kalikan. Begitupun dengan data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Kita kalikan semua, kan sudah ada hasilnya. Nah, setelah sudah ada hasilnya itu, kan di sini kita lihat penyebutnya beda-beda. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu kita lihat dari nilai yang paling besar, karena di sini nilai terbesarnya itu 955148880 yang ada pada data terakhir. Makanya kita jadikan itu sebagai patokan. Caranya yaitu nilai 955148880 ini kita bagi dengan setiap penyebutnya. Misalnya ya, 955148880 ini kita bagi dengan 191102976. Nah, itu kan hasilnya 5. Nah, setelah itu dikalikan dengan X min 48 sama dan seterusnya. Terus misalnya kan 9551480 ini dibagi dengan 9551488 kan itu diperolehnya 10. Nah, 10 ini dikalikan dengan 7. Makanya bisa di depannya 70. Nah, angka yang di depan pecahan itu dikalikan dengan angka yang di depan pecahan. Jadi intinya setiap bilangan terbesar itu disamakan dulu penyebutnya. Setelah itu dikalikan dengan angka di depannya. Dikalikan dengan angka 7, 18, 27, 27. Nah, di sini kan ada tanda minus nih di setiap penyebutnya itu teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi nanti minusnya itu bisa dipindahkan ke tanda plus di depan. Tujuannya apa? Supaya mempermudah untuk perhitungan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini adalah hasil dari penyamaan penyebutnya saja. Next. Selanjutnya di sini kita masukkan angka 27. Kenapa? Karena waktu pada konsentrasi 27. Kemudian data yang sudah didapatkan dikali dengan 27 dikali dengan penyebutnya. Terus dihitung seperti biasa. Next. Mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian X pangkatnya dijadikan 1, X pangkat 5 menjadi 1, X pangkat 4 dijadikan 1, X pangkat 3 dijadikan 1, X pangkat 2 dijadikan 1, kemudian yang terakhir X sendiri. Dan memperoleh hasil 7X pangkat 5 dikurangi 25, 20 X pangkat 4, ditambah 26, 20, 80 X pangkat 3, dikurangi 60, 13, 440 X pangkat 2, plus 65, 691, 648 X, min 257, 989, 0160. Sehingga penyelesaian untuk mencari nilai X, maka dapat dilakukan dengan metode secant atau metode Newton. Metode secant dapat menggunakan minimal 4 iteration, sedangkan metode Newton dapat menggunakan minimal 2 interaction. Penyelesaian dapat dilakukan menggunakan Excel, sehingga diperoleh hasil seperti tabel berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian untuk mencari nilai X menggunakan metode secant. Jadi, metode secant ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari nilai X. Nah, untuk rumusnya metode secant sendiri yaitu XI plus 1 sama dengan XI dikurangi FXI dikalikan XI minus XI min 1. Dibagi FXI min FXI min 1. Nah, kemudian dari persamaan metode Langridge yang sudah kita peroleh, yaitu 7X pangkat 5 minus 25 20X pangkat 4, dan seterusnya, ini dapat digunakan dalam penghitungan metode secant. Nah, dalam penghitungan metode secant, kita memerlukan nilai awal. Nilai awal yang digunakan
yaitu X070 dan X190. Di sini digunakan nilai awal sesuai dengan range pada soal, di mana range pada soal kita disuruh untuk mencari waktu optimum antara 72 sampai 92 jam agar kita bisa memperoleh konsentrasi butanol sendiri sebesar 27 gram per liter. Jadi kita bisa menggunakan range antara 72 sampai dengan 92. Jadi di sini kan kami menggunakan X0-nya 70 dan X1-nya 90. Sebenarnya bisa digunakan untuk X0-nya yang lain selain 70 dan X1-nya yang lain juga selain 90, asalkan tidak sesuai dengan list yang ada. Jadi di sini kami mengambil X070 dan X190 agar iteration yang kita lakukan itu bisa cukup banyak dan membuktikan bahwasannya hasil itu mendekati dengan sesuai yang diharapkan seperti pada grafik, yaitu sebesar 96 jam jika kita ingin memperoleh konsentrasi butanol sebesar 27 gram per liter. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, di sini kita mulai dari data yang pertama, jadi I sama dengan 1. Kemudian kita masukkan yaitu XI min 1, di mana I-nya diganti dengan 1. Jadi 1 dikurangi 1 yaitu X0, di mana X0 yang kita gunakan yaitu sebesar 70. Jadi kita bisa masukkan di XI min 1 ini. Kemudian XI-nya itu kita gunakan 90, karena XI yaitu X data pertama atau X1. Nah, di sini kita gunakan 90. Nah, kemudian kita cari selisihnya antara XI dikurangi dengan XI min 1. Nah, jadi 90 dikurangi 70. Jadi data ini kita gunakan karena pada metode secant kita membutuhkannya, yaitu XI min 1. Nah, kemudian untuk penghitungan XI plus 1 ini bisa kita hitung terakhir, karena itu yang akan kita cari hasilnya pada metode secant sesuai dengan rumus yang ada, yaitu XI plus 1 yang akan kita cari. Nah, untuk selanjutnya, yaitu F XI min 1. Nah, di mana XI min 1 kita bisa substitusikan atau kita bisa masukkan nilai 70 yang kita gunakan sebagai nilai awal. Nah, untuk mencari F70, kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan metode Lagrange yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 7x pangkat 5 minus 25 20x pangkat 4 dan berikutnya dan seterusnya, di mana kita tinggal mengganti nilai x dengan angka 70, yaitu dengan nilai XI min 1-nya. Kemudian untuk mencari FXI, di mana XI-nya itu kita gunakan pada data pertama sebesar 90, sehingga kita mencari F90-nya itu dengan menggunakan persamaan metode Lagrange yang sudah kita peroleh tadi. Jadi sama, kita tinggal mengubah nilai X-nya dengan nilai sebesar 90. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita mencari FXI dikurangi FXI min 1. Nah, ini merupakan selisih dari FXI yang ini yang sudah kita peroleh dari perhitungan dikurangi dengan FXI min 1 yang juga sudah kita peroleh dari perhitungan, sehingga diperoleh data sebesar sekian. Kemudian kita mencari FXI dikalikan XI min 1. Jadi rumus ini juga tertera pada metode secant, di mana FXI dikalikan XI min 1. Nah, di mana FXI-nya itu yang sudah kita cari tadi, dan kita sudah hitung sebesar minus 154 sekian, yang kemudian akan kita kalikan dengan XI min 1, yaitu sebesar 20 yang kita juga sudah hitung sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan FXI dikalikan XI min 1 dibagi FXI min 1. Nah, di sini FXI kalikan XI min 1 itu kita sudah peroleh dari perhitungan sebelumnya sebesar minus 3084 sekian, yang kemudian akan kita bagi dengan FXI min 1, yaitu sudah kita peroleh ini sebesar 797 sekian. Nah, nanti akan diperoleh data sekian. Jadi rumus ini juga digunakan itu dalam perhitungan metode secant, yaitu FXI XI min 1 dibagi FXI min 1. Nah, kemudian barulah kita bisa menghitung XI plus 1 karena semua data sudah kita cari. Nah, dengan cara XI dikurangi dengan
fxi, xi min xi min 1 dibagi fxi min fxi min 1. Jadi xi ini 90 dikurangi sama hasil yang ini. Nah, nanti akan kita peroleh xi plus 1. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan data yang kedua. Nah, untuk data yang kedua itu kita mulai dari yang xi min 1. Nah, jadi i-nya kita substitusikan 2. 2 dikurangi 1 kan jadinya x1. Jadi kita bisa pakai data xi dari data pertama. Nah, ini sebesar 90. Kemudian untuk xi pada data kedua yaitu kan x2. Nah, kita bisa menggunakan xi plus 1 dari data pertama. Karena kalau sama maka X1 tambah 1 jadinya X2. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan XI plus 1 dari data pertama. Yang kemudian untuk perhitungan XI min 1 sama seperti penghitungan pada data pertama. Nah, untuk penghitungan Fx ini kita menggunakan persamaan yang ini metode Lagrange yang ada, tinggal kita ganti nilai X-nya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita ketemu semua datanya baru kita bisa menghitung XI plus 1-nya dari selisih XI dikurangi dengan FXI-nya ini dari tabel ini. Nah, sehingga setelah kita melakukan percobaan atau pengulangan sebanyak 7 kali atau 7 iteration, maka akan diperoleh hasil XI plus 1-nya yaitu mendekati 96. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dari tabel second method, nah sebanyak 7 iteration itu hasilnya akan mendekati 96. Nah, maka waktu optimum yang dibutuhkan di antara 72 sampai dengan 96 jam untuk memperoleh konsentrasi butanol maksimum sebesar 27 gram per liter dapat diperoleh ketika waktu optimum sebesar 96 jam. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai X menggunakan metode Newton. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencari nilai X ada 2 metode, yaitu secant dan metode Newton. Di sini dilanjutkan dengan metode Newton, yang mana rumusnya yaitu Xn plus 1 sama dengan Xn min Fxn per F aksen Xn, di mana F aksen Xn di sini adalah turunan dari fungsi X itu sendiri. Yang mana fungsi X sudah didapat tadi, yaitu 7X pangkat 5 minus 2520X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, dari persamaan ini kita turunkan atau diferensialkan. Pastikan teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan penurunan, yang dimana pangkatnya diturunkan, dikalikan dengan koefisiennya, dan pangkatnya nanti dikurangi 1. Sebagai contohnya, 7X pangkat 5 itu jadi 5 dikali 7 sama dengan 35X, terus pangkatnya itu 5 min 1. Jadi 35X pangkat 4. Begitu juga seterusnya, sehingga didapat nilai Y aksen atau F aksen X 35 sama dengan 35X pangkat 4 minus sekian. Nah, di sini kita menggunakan nilai awalnya itu X1-nya sama dengan 70. Sebenarnya nilai X1 ini tidak harus 70, tapi terserah teman-teman aja sih mau ngambil berapa, yang penting masih dalam range yang ditentukan. Nah, kami di sini menggunakan X1-nya sama dengan 70 dan digunakan sebanyak 6 kali iteration. Dan hasilnya ini. Nah, di sini ketika N-nya sama dengan 1, berarti kan X1 ya. X1-nya tadi kita sudah memperoleh nilai menggunakan nilai 70. Sehingga nanti kita tinggal nyari Fxn-nya. Nah, Xn-nya dimasukkan, jadi kan F70. Nah, gimana cara nyari nilai F70? Yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X atau nilai Xn tadi yang 70 ke persamaan yang pertama. Jadi Y sama dengan F70 sama dengan 7 dikali 70 pangkat 5. Jadi nilai X-nya tinggal diganti 70. Sehingga didapat nilai minus 95 sekian. Dan begitu pula untuk F aksen Xn, yaitu kita tinggal mengganti Xn-nya dengan
70 tadi, karena kan ini masih di N-nya sama dengan 1, X1-nya yaitu 70, jadi F aksen 70. Nah, untuk mencari nilai F aksen 70 sama caranya dengan cara mengganti nilai X di persamaan yang sudah diturunkan itu dengan nilai X1-nya sama dengan 70, sehingga didapat nilai 45 sekian. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung Fxn per F aksen Xn. Kenapa kita harus menghitung ini? Karena kan di rumus tadi ada data, kita membutuhkan data Fxn per F aksen Xn. Nah, caranya seperti biasa, kan sudah tadi dihasilkan atau diperoleh Fxn sama F aksen Xn. Nah, tinggal dibagikan seperti biasa sehingga diperoleh minus 20, sekian. Selanjutnya kita menghitung Xn plus 1, di mana rumusnya tadi itu Xn plus 1 sama dengan Xn minus Fxn per F aksen Xn. Jadi kan Xn-nya tadi itu 70, X1-nya 70, tinggal dikurangi sama Fxn per F aksen Xn yang pertama. Sehingga didapat 90, sekian. Nah, kita lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu ketika N-nya sama dengan 2. Nah, nilai X2-nya kita bisa mengambil dari Xn plus 1 yang pertama yang sudah kita peroleh tadi, yaitu sekitar 90,71 sekian, karena ketika kita mensubstitusikan nilai 1, N-nya sama dengan 1, yaitu X1 plus 1 itu sama dengan X2. Makanya kita bisa menggunakan X2-nya itu dari perhitungan Xn plus 1 yang pertama. Nah, sama untuk perhitungan Fxn-nya sama, tinggal mensubstitusikan ke persamaan yang sebelumnya. Untuk F aksen Xn-nya juga sama, tinggal mensubstitusikan nilai X2-nya ke persamaan F aksen X-nya. Untuk Fxn per F aksen Xn-nya juga sama, tinggal dibagi, dan Xn plus 1-nya juga tinggal dikurangi antara Xn dan hasil dari Fxn per F aksen Xn. Nah, bisa dilihat dari tabel ini bahwa semakin ke bawah nilainya itu semakin mendekati 96. Jadi dapat disimpulkan. Next. Kesimpulannya, dengan demikian dari tabel Newton Method yang dilakukan sebanyak 6 kali pengulangan ini diperoleh hasil yang mendekati atau nilai yang mendekati 96, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu optimum yang dibutuhkan di antara 72 sampai 96 jam untuk memperoleh konsentrasi butanol maksimum sebesar 27 gram per liter dapat diperoleh ketika waktu optimumnya yaitu sebesar 96 jam. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi salah satu dari kelompok kami atau bisa langsung chat di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.